Pada pertemuan kali ini, saya akan mengajarkan kepada sahabat desa bagaimana cara kita membuatkan user untuk perangkat desa ya. Perangkat desa, nanti di luar perangkat desa juga bisa dibuatkan usernya. Nah, untuk tampilan user yang saat ini yang ada di layar ini adalah tampilan user yang digunakan oleh admin ya, yang mana admin ini adalah yang bisa full mengakses semua menu yang ada dalam aplikasi OpenSheet Sistem Informasi Desa ini ya. Nah, bagaimana caranya? Nanti user ini, sahabat desa, yang akan kita gunakan nanti untuk login bagi semua perangkat desa nanti akan dibuatkan user sesuai dengan tupoksi masing-masing ya, agar supaya nanti semua perangkat desa itu benar-benar bisa bekerja sama dalam melengkapi data dan input data yang ada di dalam aplikasi ini ya. Nah, langsung saja bagaimana caranya? Anggap saja kita sudah masuk ke dalam aplikasi ya. Anggap saja ini adminnya nanti yang akan membuatkan user untuk masing-masing perangkat desa. Pertama-tama kita scroll ke bawah, kita cari menu pengaturan ya. Lalu setelah itu kita klik. Di sana ada menu pengguna ya. Nah, pertama-tama nanti kita buatkan dulu ya grupnya. Di sini ya teman-teman, terlebih dahulu sebelum membuatkan user, kita buat dulu grupnya ya. Lalu setelah itu kita klik tambah grup. Nah, grup pengguna ini fungsinya adalah untuk membatasi atau memberikan hak akses menu apa saja yang bisa diakses oleh user yang akan kita buat. Misalnya nih, kita akan buatkan user untuk KAUR keuangan. Berarti tupoksi KAUR keuangan itu dia mengelola terkait menu keuangan saja ya. Di sini ada menu keuangan di sini. Nanti hak aksesnya tinggal di ini saja, nanti disesuaikan saja. Kita cari nanti menu keuangan di sini. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada menu keuangan ya. Nah, untuk centang-centang ini teman-teman, kita perlu perhatikan ya sesuai dengan kolom yang di sini. Apabila ini kita centang, maka dia bisa melihat ya, hak aksesnya bisa melihat. Kalau yang tengahnya bisa merubah dan yang selanjutnya bisa menghapus ya. Nah, apabila salah satu hak akses ini kita hilangkan centangnya, maka dia di posisi ini dia nggak akan bisa ngapus kalau kita hilangkan centangnya ya. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Kalau dia tercentang semua berarti dia bisa mengakses menu yang tercentang itu saja ya. Misalnya KAUR keuangan misalnya yang akan kita buatkan user. Nah, kita kasih nama ya biar ada pembedanya nanti. Masing-masing user memiliki perbedaan sesuai tupoksi masing-masing. Misalnya KAUR keuangan itu kita berikan hak akses untuk ini ya, mengelola menu keuangan saja misalnya. Lalu kemudian setelah itu kita simpan ya teman-teman. Barulah kita pergi ke pengaturan pengguna ya. Kita klik menu pengaturan pengguna. Lalu setelah itu barulah kita membuat ini ya usernya ya, dengan cara klik tambah pengguna baru. Nah, di sini akan terlihat di sini ada kolom grup ya teman-teman. Tadi sudah kita buatkan grupnya. Tadi yang kita buat adalah grup user untuk keuangan ya. Kita klik ini ya grupnya KAUR keuangan yang akan kita buatkan ini usernya. Lalu kemudian yang perlu diperhatikan ini adalah kolom data staf. Nah,
Jika dia bukan termasuk perangkat desa, nanti apabila ada yang minta user, mungkin dia mau mereview data kita di desa, mau mengevaluasi, nanti mungkin ada yang minta user, nanti data staff ini jangan dipilih. Namun kali ini kita akan buatkan user untuk perangkat desa, khususnya KAUR keuangan ya. Berarti kita tentukan ya, dia di sini sudah ada KAUR keuangan Muhammad Jalaluddin, contoh saja ya. Lalu username-nya nanti disesuaikan saja ya. Namun huruf kecil semua ya teman-teman. Anggap saja usernya keuangan ya. Nah, ini kita catat ini biar enggak salah ketik nanti ya. Dan terus untuk passwordnya teman-teman perlu untuk pahami bahwa dia harus mengandung salah satu huruf besar, terus angka sama karakter ya. Misalnya di sini keuangan ya, keuangan. Oke, contoh saja ya. Jadi dia harus mengandung huruf besar, huruf kecil, angka dan salah satu karakter. Nah, nanti untuk isian nomor HP, email, dan fotonya nanti tinggal disesuaikan saja ya jika ada. Lalu setelah itu kita klik simpan ya teman-teman. Nah, setelah berhasil tersimpan, user tersebut tidak serta-merta langsung bisa digunakan. Kita perlu membuka dulu ya gemboknya agar supaya user ini bisa bekerja. Kalau gemboknya ini belum dibuka, maka user yang kita buat tadi itu nggak akan bisa digunakan karena dia posisinya masih terkunci ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah aktifkan pengguna ini dengan cara membuka gemboknya. Nah, lalu coba kita uji ya user tadi. Coba kita log out dari halaman admin. Tadi ini passwordnya ya, usernya tadi keuangan. Ini contoh saja. Lalu passwordnya. Setelah itu kita klik masuk. Nah, maka menu yang bisa diakses oleh KAUR keuangan ini adalah sesuai dengan hak akses menu yang kita pilihkan tadi. Nah, nanti apabila si KAUR keuangan ini meminta menu lain, saya mau lihat data penduduk, nanti tinggal ditambahkan saja nanti pada pengaturan grup yang sudah saya bahas tadi. Nanti tinggal dicentang saja mungkin fitur apa yang akan diberikan aksesnya lagi untuk beberapa perangkat desa sesuai dengan tupoksi masing-masing. Misalnya kalau kepala seksi kesejahteraan, misalnya dia biasanya berkaitan dengan bantuan, nanti diberikan hak akses menu bantuan saja dan lain sebagainya ya. Nah, nanti user ini juga teman-teman sudah saya bahas pada video yang sebelumnya. User ini juga bisa digunakan untuk melakukan absensi ya, untuk presensi secara online nanti. Nah, nanti juga user yang kita buat tadi, yang kita create tadi, bisa juga digunakan untuk login untuk mengisi kehadiran ya. Jadi begitulah ya teman-teman, cara membuat user untuk masing-masing perangkat desa sesuai tupoksi dan menentukan hak akses menu apa saja yang bisa diakses oleh user tersebut. Baiklah, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.